Pasalnya, pemuda tersebut bercerita bahwa barusan ia menaiki kereta dengan isi penumpang yang terlihat seperti mayat. Halo guys, balik lagi dengan gue Sandi. Gak terasa gue udah hampir sebulan upload video tiap hari. Walaupun masih sepi, tapi gue tetap semangat buat hibur kalian semua. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap baik ya. Ya, gue sekarang lagi agak flu nih dikit, tapi tenang, gue negatif, gue nggak kena corona, gue udah tes, gue aman. Ini gue pilek karena kemarin itu ceritanya gue masak terus kesegrak gitu kan, ya malah jadi pilek kayak gini. Oke, kali ini gue mau berbagi cerita horor yang sempat viral saat itu. Dua kejadian horor yang pernah dialami oleh penumpang kereta api guys. Menurut gue ini serem banget sih. Cerita dimulai saat Putri yang baru selesai bekerja, dia bergegas langsung menuju ke stasiun kereta api guys. Si Putri ini di Jakarta guys, dia ingin balik ke Bandung. Mungkin lagi weekend atau kangen keluarganya kali ya. Keretanya dijadwalkan berangkat jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Namun ia sudah tiba sejam sebelum kereta datang, yaitu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Ia pun menghabiskan waktunya dengan melihat postingan media sosial dan sesekali update status. Biasalah cewek iseng-iseng ya kan. Putri yang tengah duduk menghadap ke jalur kereta tiba-tiba melihat di seberang ada perempuan berbaju putih guys yang bolak-balik di dekat rel kereta. Ia dan perempuan tadi saling menatap dan perempuan itu tersenyum pada si Putri. Namun Putri biasa aja. Lalu kereta itu pun datang dan menghalangi keduanya. Putri masuk ke dalam gerbong dan mendapati gerbong yang dinaikinya kosong. Namun ia tak ambil pusing guys dan langsung menuju tempat duduknya, yaitu di nomor 13D. Setelah ia duduk, ia memainkan musik di ponselnya. Putri merasa keadaannya biasa aja, atau mungkin dia tidak begitu memperdulikan keadaan sekitarnya. Setelah lama mendengarkan musik, kereta akhirnya sampai di stasiun berikutnya. Sesekali Putri memperhatikan penumpang di sekitar tempat duduknya. Namun Putri sempat merasa ada yang aneh guys. Orang-orang yang masuk tidak ada yang bicara dan membawa barang satupun. Mereka hanya diam dan tidak seperti penumpang biasanya. Saat kereta berjalan lagi, Putri merasa pengen kencing, lalu dia pergi ke toilet. Namun lampu toilet mati guys. Ia langsung menyalakan lampu di ponselnya dan buru-buru keluar dari toilet karena gelap. Begitu ia keluar, ia bertemu konektur dan langsung menyampaikan keluhannya soal lampu yang mati di toilet tadi. Namun si konektur tidak menanggapi komplainan dari si Putri. Wajah konektur itu juga terlihat pucat dan hanya menganggukkan kepalanya saja, tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun. Putri pun langsung kembali ke bangkunya dan menemukan perempuan yang ia lihat di peron stasiun tempatnya dia naik tadi duduk di bangku sampingnya si Putri. Putri mencoba beramah tamah basa-basi bertanya tujuan perempuan yang wajahnya pucat itu. Namun tidak dijawab dan malah perempuan itu menyuruhnya diam dengan menggerakkan tangan seperti gini, gitu kali ya. Tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Hari semakin malam guys, Putri merasa lapar. Namun ia heran, tidak ada troli makanan yang biasa lewat. Itu sebabnya ia pergi sendiri ke gerbong makanan. Begitu sampai di gerbong makanan, suasana ramai, tidak seperti di gerbongnya tadi. Ia memesan makanan dan mengobrol dengan petugas di situ. Ia menjelaskan kalau dirinya duduk di gerbong 3 ekonomi. Tiba-tiba, kondektur menghampirinya dan meminta tiketnya si Putri. Setelah melihat tiketnya, kondektur itu ingin mengantarkan Putri ke tempatnya. Namun ditolak sama Putri. Kondektur itu lalu berkata, kalau tempatnya tadi yang gerbong 3 ekonomi itu kosong. Tentu saja membuat Putri bingung karena dari tadi ia duduk di kursi 13D. Orang-orang pun mulai melihat ke arah keduanya. Kondektur itu meminta Putri menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya tadi. Ia pun berkata kalau di kereta ini hanya dia kondekturnya. Setelah Putri selesai bercerita, kondektur itu memberi air yang sudah dibacakan doa ke Putri dan menyuruhnya untuk meminum sampai habis. Setelah itu si kondektur mengantarkan Putri ke gerbongnya.
gerbong yang seharusnya Putri masuk, yang ternyata sangat ramai dan penuh barang bawaan. Sangat berbeda dengan gerbong yang pertama kali Putri naiki. Dan lebih kagetnya, penumpang di sebelahnya adalah bapak-bapak, bukan perempuan seperti yang duduk bersama dia di gerbong sebelumnya. Bingung dengan apa yang terjadi, ia memutuskan tidur, walaupun ia merasa sedikit ketakutan. Putri bangun ketika kereta sebentar lagi sampai tujuan. Begitu bangun, kondektur tadi kembali memberi air minum untuk diminumnya setelah keluar kereta. Kondektur juga memberikan sebuah kertas yang bertuliskan untuk dibaca di rumah. Ia sampai di stasiun tujuan sekitar jam setengah 12 malam dan melihat keluarganya sudah menjemputnya. Lalu ia bergegas pulang. Di perjalanan ke rumah, Putri menceritakan apa yang dialaminya di kereta, guys. Ia juga berikan kertas dari kondektur tadi ke ibunya dan meminum air berian si kondektur tadi. Begitu sampai di rumah, Putri dan keluarganya membaca surat tersebut, yang isinya ternyata penjelasan mengenai apa yang Putri alami. Rupanya, Putri tadi duduk di gerbong khusus yang berisikan makhluk-makhluk halus. Wanita yang ditemui di peron yang duduk di sampingnya kemungkinan menolong agar tidak terjebak di gerbong khusus itu. Ternyata Putri salah masuk gerbong, guys. Gerbong yang dia masuki pertama itu ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa di situ. Penampakan yang dilihat sama Putri di gerbong 3 ekonomi itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Wow, seram ya. Kisah selanjutnya berasal dari cerita seorang pemuda yang bernama Slamet, guys. Ia merupakan seorang warga yang tinggal di sekitar stasiun Manggarai. Pada suatu hari, ia dihampiri pemuda yang kebingungan mencari transportasi. Pada waktu itu jam telah menunjukkan pukul 23:30 dan pemuda tersebut baru saja turun dari stasiun Depok. Berarti kurang lebih jam setengah 12 malam. Slamet pun merasa ada yang aneh dari pemuda ini, guys, yang mengaku sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas. Sebab si Slamet ini sangat hafal dengan jadwal kereta api terakhir yang berhenti di stasiun Depok itu, yakni pukul 22 malam atau sekitar jam 10. Ketika ngobrol dengan pemuda tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang cukup aneh, guys. Pasalnya, pemuda tersebut bercerita bahwa barusan ia menaiki kereta dengan isi penumpang yang terlihat seperti mayat. Berwajah pucat dan mengenakan pakaian yang serba putih. Selain itu, para penumpang pun tidak melakukan interaksi sama sekali dengan penumpang lainnya selama berada di dalam kereta. Mereka hanya terdiam, menunduk, itu saja. Ketika berada di dalam kereta, pemuda itu sempat meminjam koran dari seorang penumpang dan lupa untuk dikembalikan lagi, guys. Lantas si Slamet ini yang diceritakan oleh pemuda itu tidak percaya begitu saja, karena Slamet tahu bahwa sudah tidak ada kereta lagi di jam segitu. Lalu Slamet mengajak pemuda tersebut untuk menemui seorang petugas kereta api dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh sang pemuda tadi. Lalu petugas sontak merasa aneh, karena ia merasa tidak melihat satupun kereta yang melintas lebih dari pukul 22 malam. Demi meyakinkan Slamet dan petugas kereta api, pemuda itu kemudian menunjukkan koran yang dipinjamnya, guys, yang dia lupa untuk mengembalikan. Namun setelah diperiksa, ternyata mereka bertiga sangat terkejut. Koran yang ditunjukkan oleh pemuda itu merupakan koran terbitan tahun 1953. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu koran itu diterbitkan. Dan bisa jadi kereta itu hantu yang pernah kecelakaan di masa lalu. Pemuda itu pun merasa takut, namun dia bersyukur tidak terjadi apa-apa, meskipun dia merasa banyak keanehan di dalam kereta itu. Kisah horor ini pernah diangkat ke sebuah layar lebar, guys, karena sempat heboh saat itu. Jadi, tugas perlintasan kereta api sama sekali tidak melihat kereta yang melintas di atas jam 10 malam. Lalu, menurut kalian, pemuda ini menaiki kereta apa? Apakah kereta hantu? Ya, kita nggak tahu. Tapi pemuda ini merasa dia
menaiki kereta. Itulah 2 kisah horor tentang penumpang kereta yang mengalami kejadian mistis, guys. Apa kalian pernah mengalami hal serupa? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.